Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anas Ahmad dari foodketo.com ya. Sorry tadi video yang pertama kayaknya error, jadi sinyal terputus ya. Mudah-mudahan video yang ini bisa normal. Jadi kasih saya semangat ya biar ngulang-ngulang terus juga lumayan ya. Kasih komen di bawah ya. Apakah suaranya udah cukup jelas teman-teman, di mana bagaimana situasi kotanya sekarang ya, apakah lebih sepi, kemudian bagaimana kabar-kabar dari ketersediaan pangan ataupun kondisi kesehatan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua di grup Ketogenik Indonesia sehat walafiat ya. Saya akan brief ulang apa yang akan saya sharingkan hari ini, yaitu tentang ketahanan pangan yang dimulai dari rumah ya. Artinya di setiap rumah pasti kita bisa menyisakan lahan ya, bisa mungkin 2 meter, 3 meter. Bahkan Dr. Pons Batugal mengatakan bahwa walaupun Anda hanya punya lahan 1 meter persegi, Anda harus bisa manfaatkan itu menjadi sumber pangan Anda ya. Jadi istilahnya adalah begini, bagaimana kalau makanan itu kita siap dari rumah sendiri teman-teman ya. Memang untuk menjalani ketogenik kita nggak bisa hanya mengandalkan dari tanaman ya, tetapi nggak ada masalah karena konsepnya nanti sebenarnya kita punya kebun farm ayam atau bebek atau kambing atau sapi, itu nanti secara berkelompok teman-teman nggak mengelola satu rumah tapi nanti dikelolanya secara berkelompok ya. Saya tadi sudah memikirkan juga bagaimana kalau untuk di Jakarta ya, yang seperti kita lakukan, kita nggak berternak di Jakarta, kita berternaknya di daerah. Jadi misalnya saya naruh kambing di Malang, atau saya naruh ada sapi di Tegal yang dikelola di sana gitu ya. Dan nanti tinggal dagingnya yang dikirim ke Jakarta gitu loh ya. Artinya itu tetap bisa kita lakukan. Ataupun misalnya kita bisa juga di RT, sekitar RT kita ada siapin satu lahan yang dikelola untuk misalnya ternak ayam, untuk ternak ikan ya. Itu bisa menjadi sumber makanan juga untuk kita ya. Tetapi kalau teman-teman hanya memiliki lahan yang terbatas, lakukan dengan mulai menanam tanaman yang bermanfaat untuk pangan teman-teman ya. Ini saya mau tunjukin pangan apa yang kita bisa mulai dari rumah ya. Ini saya mau tunjukin ke teman-teman apa yang kita tanam di rumah ya. Halo Pak Dev, Pondok Indah loh. Oh, lagi ada di Pondok Indah nih ya Pak Dev ya. Oke teman-teman, saya mau tunjukin tanaman yang pertama ini ya. Ini tanaman daun katuk ya. Daun katuk ini sangat bermanfaat. Ini memang dipercaya untuk bisa menambah asupan air susu ibu ya teman-teman ya. Ini daun katuk ya. Ini bisa kita makan ya. Jadi kalau teman-teman nanti kehabisan bahan pakan bisa makan ya. Kemudian berikutnya ini teman-teman, daun apa ini? Daun kelor ya, betul sekali ya teman-teman, bisa memanfaatkan daun kelor ya. Daun kelor ini sangat kaya akan mineral, nutrisi ya. Dan ini kita potong tumbuh lagi ya. Jadi ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai sumber makanan yang bisa teman-teman konsumsi ya. Tadi ada daun katuk, kemudian ada daun kelor ya, yang bisa teman-teman panen sendiri di rumah ya. Dipanen, dipotong, dimasak, dan masaknya sebaiknya saran saya adalah menggunakan santan teman-teman ya. Karena santan adalah sumber lemak yang sangat baik untuk kesehatan ya, dan itu bisa meningkatkan nutrisi dari tanaman tersebut ya. Maksudnya Pondok Kelapa Indah Durensawit, bisa ketemu ya kapan-kapan ya, kita Pak Dev ya ketemu lagi ya. Biasanya ngajakin sepeda ya, Pak Dev ini jagoan main sepeda ya. Oke, kita sekarang ke sisi sebelah sini ya. Jadi ini ada beberapa tanaman. Nah teman-teman bisa manfaatin menggunakan pot seperti ini teman-teman ya. Ini kita nyiapin ada asem, kemudian ada asem, tapi ini masih kecil ya, nggak tahu kapan gedenya ya. Mungkin 3-4 tahun lagi nggak apa-apa ya. Kemudian ada lagi ini cincau ya, cincau, tapi kita punya cincau yang lebih lengkap di sana. Ini daun sirih teman-teman ya, daun sirih merah. Kalau ini daun sirih merah. Dan ini teman-teman pasti tahu semua, ini pandan. Daun pandan ini kita bisa untuk masakan, bisa untuk minuman ya.
Macam-macam bisa teman manfaatkan ya. Kalau ini daun salam teman-teman ya, teman-teman bisa manfaatkan ini daun salam ya untuk masak juga ya. Bisa teman-teman konsumsi. Ini daun sirih merah lagi ya, banyak ya. Daun sirih ini manfaatnya banyak sekali ya. Silakan teman-teman manfaatkan lahan-lahannya seperti ini. Ini ada yang masih kecil, alpokat ya. Kita punya tanaman alpokat masih kecil ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah gede dia bisa berbuah ya. Ini asem lagi, apokat. Kemudian ini belimbing wuluh ya. Ini belimbing wuluh, teman-teman bisa tanam juga ini belimbing wuluh ya. Ini buahnya cukup enak juga. Kemudian di sisi sini ini ada alpukat lagi ya teman-teman ya. Ada alpukat yang masih kecil. Mudah-mudahan itu bisa panen dalam 3 tahun atau 4 tahun, mungkin dia lama ya. Tapi nggak apa-apa. Oh ya, ini yang penting teman-teman harus miliki di rumah. Saya rasa ini adalah jambu teman-teman ya. Tanaman jambu ini sangat bermanfaat kalau kita kena diare ya, kena diare, perut mules, kemudian banyak sekali gangguan pencernaan, teman-teman bisa langsung membuat apa ini? Direbus ya, rebusan dari daun jambu ya. Daun jambu ini sangat penting dan menurut saya sangat efektif sekali ya. Oke, terus kalau di rumah ini apa? Pohon apa? Pohon kelapa ya. Pohon kelapanya kapan ini bisa berbuah? Ini udah umurnya udah 3 tahun belum berbuah. Mungkin butuh 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lagi bisa tumbuh ya. Di sisi sini ini daun merah ya, kita bisa sirih merah lagi ya, kita bisa manfaatin juga. Dan ini adalah apa lagi tadi? Belimbing ya, sama belimbing. Ini pohon kelapa juga. Pohon kelapa ini masih usianya masih sama ya seperti yang tadi ya. Ada 2 pohon kelapa nih yang saya tanam. Ini jenis kelapanya jenis kelapa yang nggak terlalu besar ya, kelapa semacam hibrida gitu. Yang airnya cukup manis, dagingnya, buahnya kecil tapi dagingnya bisa tebal teman-teman ya. Teman-teman bisa mulai menanam tanaman-tanaman ini. Nah kalau ini cocok ya buat teman-teman yang jalanin diet keto juga. Ini adalah cincau teman-teman ya. Cincau ini bisa teman-teman bikin untuk cincau hijau sendiri ya. Teman-teman tinggal panen daunnya, tinggal ambil daunnya kemudian diremas-remas. Saya juga sudah bikinin video untuk teman-teman yang suka bikin cincau sendiri di rumah. Kapan-kapan nanti saya review lagi deh ya videonya untuk cara membuat cincau ya. Ini cincau ini bagus sekali karena mengandung fiber yang cukup tinggi. Sangat bagus untuk probiotik. Probiotik atau prebiotik ya? Probiotik ya. Kalau prebiotik itu yang dari kefir, dari yogurt itu prebiotik. Kalau cincau ini bisa jadi probiotiknya ya. Oke, di sini kita akan lihat lagi daun sirih. Kalau ini daun sirih hijau teman-teman ya. Daun sirih hijau ini teman-teman kalau ada gangguan tenggorokan gatal atau nggak enak juga teman-teman bisa langsung manfaatin ya. Kalau saya sendiri saya makan langsung aja ya daun sirihnya ini ya. Daun sirihnya bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan enak kayak nginang ya. Ya, setelah itu kita bisa manfaatin juga untuk empon-emponan ya. Oh ya, ini teman-teman di sini ada daun juga. Ini seperti singkong, tapi ini hanya dipanen daunnya saja teman-teman ya. Ini daunnya yang banyak di nasi padang sebenarnya. Ini ada beberapa, ini saya juga tanam lagi ya. Ini di sini teman-teman bisa ambil daunnya ini. Kemudian jahe, ada kunyit. Nih kunyit ya, ada kunyit juga. Ada jahe, ada kencur ya. Jadi teman-teman prinsipnya adalah bagaimana dalam kondisi sesulit apapun nantinya kita tetap bisa survive, kita tetap bisa bertahan ya. Artinya ya kalau kita nggak bisa keluar, nggak ada yang jualan beras, ya udah kita makan apa aja yang ada. Kemudian paling kita siapin kelapa ya, siapin kelapa. Teman-teman bisa stok di rumah kelapa, mungkin kelapa tua ya. Kelapa tua bisa 10 atau 20 butir untuk teman-teman bertahan ya. Jadi ya tinggal dibukain aja kelapanya satu-satu. Apa? Sereh ya, ini ada juga sereh tadi ya. Tuh serehnya ya. Teman-teman bisa manfaatkan lahan-lahan sekitar
untuk sebagai sumber bahan makanan kita semua, teman-teman ya. Ini saya sambil apa namanya, konsumsi daun sirih ya. Teman-teman kalau apa namanya, punya inspirasi atau sharing juga boleh loh ya, silakan ya. Teman-teman nanam apa di rumahnya gitu ya. Terus bagaimana untuk persiapan menghadapi apa nih, menghadapi keterbatasan pangan gitu ya. Mungkin teman-teman udah pada nyetok, tapi suatu saat bagaimana kita bisa survive dengan mengandalkan makanan yang terbatas ya teman-teman ya. Dan teman-teman kalau bisa nggak terlalu banyak menyetok makanan-makanan instan lah ya. Misalnya kayak mie instan ataupun makanan-makanan kemasan, karena itu nggak sehat ya. Nanti malah imunitas tubuh kita menurun. Ini yang harus teman-teman juga harus waspadai. Kita jaga agar tubuh kita selalu sehat. Tambah kenikir bagus manfaatnya ya, betul sekali. Selain asupan daun, alhamdulillah betul sekali ya. Ada dari Medan juga hadir ya, Horas dari Medan, ada Mas Benny dari Jogja, Kofifa sama itu juga yang ditanam. Nanti dulu saya mulai tanam sayur-sayuran di garden, very good ya, thank you Pak Dev. Di Bali saya juga punya daun katuk ya. Jadi teman-teman begini, manfaatkan. Kalau teman-teman nggak ada punya lahan ya, nggak ada lahan yang cukup luas, teman-teman manfaatkan aja bertanam di pot seperti ini teman-teman ya. Ya, manfaatkan pot. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mulai memiliki ketahanan pangan. Memang saya sendiri nggak terlalu banyak nanam kayak bunga-bungaan, karena bunga-bungaan nggak bisa dimakan. Tapi kalau teman-teman suka nanam bunga-bunga juga nggak apa-apa. Tapi imbangkan gitu ya, antara tanaman yang bisa teman-teman konsumsi dan tanaman yang hias gitu ya. Dan aktivitas berkebun itu bisa memberikan kita kedamaian. Buat kita aktivitas selama working at home. Kalau kita jenuh, kita bisa menyalurkan hobi kita bertanam, bercocok tanam. Itu sangat bagus sekali ya untuk kesehatan mental kita ya teman-teman ya. Kemudian tadi ada yang nanya misalnya begini.